Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program kita ini, program kajian ilmu hadis bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hadis masyhur. Jadi kita masih berbicara mengenai klasifikasi hadis dari segi jumlah periwayatnya. Dimulai dari yang paling banyak. Jadi ada 4. Kalau kita mulai dari atas, mutawatir, turun ke bawah masyhur, turun lagi aziz, turun lagi gharib, kan? Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai masyhur. Sebelumnya kita membahas mengenai mutawatir. Ya. Sebelumnya kita membahas mengenai mutawatir. Ya, dari paling atas saya ulangin, mutawatir, kemudian turun masyhur, kemudian turun lagi aziz, kemudian turun lagi gharib. Nah, jadi sekarang kita nih membahas mengenai apa itu hadis masyhur. Jadi kita ingin mengenal apa itu hadis masyhur secara bahasa, secara istilah, ya, etimologi, terminologi kita semua pernah belajar, sekolah, kuliah. Kalau kita bercerita definisi pasti nggak lari dari 2 pembagian definisi ini, kan? Nah, kemudian nanti kita masuk ke misal-misalnya atau contoh-contohnya, kemudian hukum-hukumnya. Nah, atau mungkin masyhur ini dibagi lagi. Nah, kita akan bahas itu juga. Ya. Jadi masyhur itu kan bahasa Arab. Ya, semua istilah-istilah ini bahasa Arab. Kadang-kadang ada istilah atau kata-kata Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Serapan istilahnya, bukan sarapan, ya. Serapan, bahasa serapan. Masyhur. Ya. Ini orang masyhur. Ini orang terkenal, populer, ya, popularitasnya tinggi. Jadi orang masyhur. Jadi masyhur itu artinya terkenal atau intisyar kata ulama. Jadi masyhur muntashir, cepat penyebarannya. Itu secara bahasa arti masyhur itu rame. Ya, kalau dia di IG-nya banyak followernya berarti dia masyhur. Lebih banyak followernya itu akan menentukan kekuatan syuhrahnya, popularitasnya. Itu masyhur secara bahasa, secara etimologi. Tapi secara istilah ahli hadis, kita tanya nih ahli hadis, apa yang kalian maksud dengan hadis masyhur itu? Ya. Kenapa dinamakan hadis masyhur? Nah, jadi itu. Jadi kata ulama, ya, ulama ahli hadis, ya, spesialis di bidangnya ini, mereka menyatakan hadis masyhur itu adalah hadis yang mana jumlah periwayatnya itu ramai, lebih dari 3. Ya, jadi nggak 1 orang. Ya, anggap dari Nabi Muhammad, berapa sih yang meriwayatkan? 1 orang? Enggak. 2 orang? Tidak. 3 orang? Iya. Lebih dari 3. Artinya atau 3 ke atas. Ya, lebih tepatnya kita bilang 3 ke atas, nggak lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti harus 4, kan? Jadi 3 ke atas. Tapi nggak sampai ke jumlah periwayatnya hadis mutawatir, nggak seramai itu. Jadi posisi masyhur ini antara mutawatir dan antara aziz. Aziz itu yang periwayatnya itu minimal 2. Jadi minimal jumlah periwayat hadis masyhur ini minimal 3. Jadi kita tengok nih sanad suatu hadis, ya, dari Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Kita lihat di setiap angkatan. Kalau bahasa kita sekarang tuh angkatan, ya. Saya dari guru saya. Angkatan saya dari guru saya. Di angkatan saya ada berapa orang? Ada 5 orang. Kami satu kelompok. Meriwayatkan dari 1 orang guru. Dan di angkatan guru itu ada juga beberapa orang, 5 atau 6 teman beliau yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi ujung-ujungnya sampai ke Nabi sama. Hadisnya 1. Tapi ketika kita ngelihat berapa sih jumlah mereka di setiap angkatan? Oh, antara 5 sampai 6. Ada yang kurang dari itu? Enggak. Ya, kurang lebih segitu.
Ada sampai yang di satu angkatan misalnya ada yang sampai 20 orang, nggak ada. Ya, nggak ada. Atau mungkin ada, ya. Tapi yang dilihat adalah minimalnya. Jadi karena konsepnya seperti itu. Ketika kita mau menilai sanad, kita kan udah jelasin apa itu sanad sebelumnya. Memilih sanad suatu hadis itu kita mau menentukan statusnya, dilihat jumlah minimumnya berapa. Ya, kalau ada satu angkatan 30, ada satu angkatan 50 orang yang meriwayatkan itu. Tapi ada kita ketemui di satu angkatan, mungkin misalnya di angkatan sahabat, cuma 3 orang yang meriwayatkan dari Nabi. Nah, ini udah bisa menjadi kategori hadis masyhur. Nah, inilah yang masyhur yang dimaksud oleh para ulama hadis ketika mereka menentukan istilah ini. Dan istilah ini stabil sampai sekarang, ya. Ketika ada yang mau meneliti hadis Nabi, bagaimana statusnya, maka kaidah ini digunakan. Menentukan berdasarkan jumlah periwayat paling sedikit. Ya. Nah, yang paling sedikit yang menentukan kualitas suatu sanad, menentukan status suatu sanad. Itu yang disebut dengan hadis masyhur. Misalnya apa? Ya, masyhur sahih. Ya. Hadis masyhur dan memenuhi kriteria hadis-hadis sahih. Contohnya, lagi-lagi namal amalu binniyat, ya. Ini langganan nih contoh. Atau hadis lain, hadis Bukhari Muslim juga, kata Rasulullah, idza jaa ahadakumul jumu'ata falyaghtasil. Kalau kamu mau pergi sholat Jumat, mandi, kata Nabi. Ya, baru nanti di sini beda ulama memahami ini mandinya wajib atau sunnah. Ya, karena kan di sini perintah, tapi kita nggak bahas ini di sini. Kita mau bahas status sanad hadis ini gimana. Maknanya sudah jelas. Ya. Tinggal nanti beda sunnah atau wajib kan gitu. Tapi ya segi matan sanadnya sahih. Masyhur ini hadis populer, nah, dan sahih. Ada masyhur dan hasan. Ya. Ada salah seorang periwayat hadis ini hafalannya itu nggak 100% betul. Ya. Tapi nggak juga lemah, maka disebut hasan. Jadi nggak full. Ya. Kekuatannya itu nggak begitu kuat, sehingga menjadi statusnya itu hadis hasan. Contohnya hadis kata Rasulullah, la dharara wa la dirar. Jadi Imam Nawawi bagi sahabat Muhammadiyah yang hafal hadis arba'in itu salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang menjadi kaidah Islam itu adalah la dharar wa la dirar. Jangan kita membahayakan diri sendiri, jangan juga bahayain orang lain, ya. Membunuh, begal, mencuri, ya, memperkosa, na'udzubillah, la dharar wa la dirar. Ini hadisnya makbul, hasan. Dan ini populer. Selain memang singkat, ya, sering diucapkan orang, seharusnya populer, masyhur. Atau dia nggak populer tapi jumlah periwayatnya demikian, ya, jumlah periwayatnya tidak kurang dari 3 orang. Begitu juga hadis yang pertama tadi. Ada yang hadis masyhur tapi dhaif, masyhur tapi dhaif. Contohnya hadis apa? Contohnya hadis al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga bagian dari kepala, maksudnya wajib. Ya, makanya di Al-Quran kan nggak ada perintah untuk menghapus telinga ketika berwudu. Tapi sunnah. Jangan setelah kajian ini kita wudu nggak dihapus telinganya waktu wudu. Nah, jadi ini kontroversi. Ya. Salah satunya ada yang mendhaifkan, tapi dia masyhur. Jumlah periwayatnya di sanadnya itu minimal 3 orang. Nah, itu masyhur secara istilah ulama, ya, melihat dari segi jumlah sanadnya. Ada juga yang masyhur dengan makna hadis populer. Ini kan sering. Nah, kalau udah cerita tentang hadis populer itu macam-macam. Ada yang sahih, ada yang bahkan ada yang mutawatir. Ada yang sahih, ada yang populer sahih, ada yang populer hasan. Ya. Ada yang populer tapi dhaif. Ya, ada yang populer di kalangan ahli usul fikih, ya. Hadis apa itu? Idza hakam, kalau seorang hakim, seorang hakamal hakim atau ijtihadal hakim, benar dia, seorang ahli ilmu, mujtahid, dia berijtihad, kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah maka dia dapat 1 pahala. Ini sahih tapi populer di kalangan ahli ilmu.
Ada yang populer tapi dhaif. Ya, yaitu hadis yang sering diucapkan oleh pakar bahasa Arab atau kalangan ulama bahasa Arab. Ya. Kata Rasulullah, ya, mereka hadisnya ini berbunyi ana afsahu man nataqa bid-dhad. Saya yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Maknanya benar. Ya, kalau kita cari siapa yang paling fasih mengucapkan setiap huruf dalam Al-Quran, pasti Nabi, termasuk huruf dhad yang paling susah diucapkan oleh kita kan kalau ngaji, kalau baca Al-Quran. Makna benar, tapi benarkah pernah Nabi mengucapkan itu? Nah, dipertanyakan. Ini dhaif, tapi populer. Nah, inilah secara singkat ya, sekelumit mengenai apa itu hadis masyhur, ya. Mengenai hukumnya juga saya sudah sebutkan. Jadi kembali kepada terpenuhi tidak kriteria sahih atau tidaknya suatu hadis kalau kita menemukan hadis masyhur itu tadi. Jadi banyak pun, 3 orang pun yang meriwayatkan dari Nabi atau daripada sahabat misalnya, atau daripada kelompok di bawah sahabat pun, 3 atau lebih pun tidak menentukan kesahihan suatu hadis. Jadi kita harus kembalikan kepada kriteria hadis sahih, terpenuhi atau tidak. Demikian, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.